Siti Hardianti Hasuti ini dikejar-kejar pemerintah gara-gara hutangnya ke negara. Hah? Hutang ke negara? Gini-gini. Buat ngebangun mega proyek yang nilainya triliunan kayak jalan tol Cawang Tanjung Priok itu hampir mustahil buat dimodalin sendiri. Sekalipun itu yang punya proyek merupakan anak dari seorang presiden, tapi duit kayak gitu jelas bukan recehan. Makanya Mbak Tutut melalui perusahaannya kesana kemari nyari funding dari dalam dan luar negeri. Long story short, Menteri PU saat itu Radinal Muchtar justru rada skeptis sama Mbak Tutut, yang baru pertama kali berkecimpung di mega proyek konstruksi seperti ini. Alasannya masuk akal, wanita kelahiran 23 Januari 1949 itu bukan berlatar belakang teknik, atau seenggaknya punya pengalaman segudang. Tapi alih-alih mendapat dukungan, Radinal malah diberi tanggung jawab untuk mengajari Mbak Tutut di bidang itu oleh sang atasan yang tak lain adalah Presiden Soeharto. Sayangnya, meski sukses dalam membangun jalan yang sekarang namanya Tol Insinyur Wiyoto Wiono ini, funding yang Mbak Tutut himpun dari 3 bank swasta saat itu sekarang malah bermasalah. Secara kasar, ex-ketua PMI ini melalui 3 perusahaannya punya utang 1 triliun lebih. Utang 20.000 aja buat beli basreng rasanya udah susah tidur. Gimana dia yang utangnya 1 triliun ya? Anyway, selain menjadi seorang pengusaha di bidang konstruksi, Mbak Tutut di usianya yang udah tergolong sepuh masih lumayan energik menjalani aktivitasnya. Terbaru ia aktif dalam partai politik besutan sang adik Tommy Soeharto. Tapi itu bukan kali pertama Mbak Tutut nyebur ke dunia politik. Di era reformasi tepatnya saat pemilu presiden pertama bakal dihelat di tahun 2004. Ibu 4 orang anak itu berambisi menjadi reinkarnasi sang ayah buat memimpin pemerintahan dengan mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa. Sayang, buat nebus parlemen aja susah, gimana mau jadi presiden? Wanita yang punya gaya hijab khasnya sendiri ini sebenarnya gak buta-buta amat soal pemerintahan. Maklum sesaat sebelum sang ayah lengser dari kursinya sebagai presiden, ia sempat didapuk sebagai menteri sosial. Ya, meskipun cuma 2 bulan lebih dikit, tapi lumayan lah bisa punya status mantan menteri. Ngomongin soal status, kayaknya Mbak Tutut gak butuh soal itu deh. Mau dia ngejabat 2 bulan atau 2 tahun, pendapatan sebagai menteri jelas nggak bisa nyangin income-nya dari berbagai perusahaan yang ia pimpin. Selain PT Citra Marga Nusapala Persada yang megang banyak jalan tol di Indonesia itu, Mbak Tutut juga dikenal sebagai pengusaha di bidang media. Anak zaman sekarang mungkin nggak tahu stasiun TV, TPI, atau televisi pendidikan Indonesia. Ya jelas sih, soalnya sejak tahun 2010 salah satu stasiun TV swasta tertua di Indonesia ini udah diambil alih sama NMC Group dan berubah nama menjadi MNC TV. Dan sebelum zaman secanggih sekarang, pendapatan stasiun TV itu lumayan gila-gilaan dari iklan. Pastinya sekian persen dari pendapatan itu bakal masuk ke kantong pribadi ex-politisi Partai Golkar ini. Namun bukan berarti perolehan kepemilikan itu bikin dirinya gak punya penghasilan yang lumayan gede lagi. Perusahaan konstruksi tadi masih punya proyek puluhan juta USD buat ngebangun ratusan kilometer jalan tol. Bukan lagi dalam negeri, melainkan negara-negara ASEAN lainnya kayak Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Pastinya dari semua penghasilan dari perusahaan yang ia miliki, nominal kekayaan fantastis itu hal yang wajar. Mungkin gak ada yang secara gamblang menghitung totalnya, tapi beberapa sumber bilang kalau Mbak Tutut punya aset senilai 205 juta USD atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Nominal tersebut disebut-sebut mendudukannya di urutan ke-130 dalam daftar orang terkaya di bumi pertiwi. Meski pernah pegang tahta sebagai pejabat negara, tapi era itu belum ada yang namanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jangankan aturan buat ngelaporin, lembaga tempat melaporkannya pun belum dibentuk pas waktu itu. Makanya gak ada catatan rinci mengenai apa aja aset dari Mbak Tutut. Tapi dari penelusuran kita, Mbak Tutut pernah sekali waktu menaiki sebuah sedan mewah yang gak begitu jelas modelnya. Tapi sebagai seorang wanita karir yang super sibuk, tentu istri dari pengusaha kawakan Indra Rukmana ini perlu mobil yang nyaman, lega, sekaligus mewah. Makanya di beberapa kesempatan dirinya terlihat menaiki sebuah Toyota Alphard seharga 1,1 miliar rupiah. Tapi andai kata Alphard pun belum cukup lega untuk dirinya dan beberapa asisten yang mungkin ikut, ia memilih menumpangi sebuah Toyota Hiace yang kelihatannya udah dimodifikasi biar lebih nyaman dan mewah dibanding standarnya. Biasanya modifikasi ini sampai memakan biaya puluhan juta loh. Pas momen lebaran yang biasanya identik dengan ajang silaturahmi dan kumpul-kumpul. Klan yang dikenal dengan nama keluarga Cendana ini berkumpul di kediaman pribadi mendiang ayah mereka di Jalan Cendana.
Saat itu sederet sejumlah mobil kalangan atas yang nampak berbaris rapi. Mulai dari Toyota Alphard, Toyota Innova, Toyota Fortuner, dan Mitsubishi Outlander Sport. Tapi nggak diketahui pasti yang mana mobil milik Mbak Tutut. Mengingat keluarga Cendana anggotanya ada banyak banget plus tajir-tajir semua. Yang jelas rumah ini udah jadi warisan tersendiri bagi Tutut bersaudara. Melihat letaknya yang berada di pusat jantung ibu kota, nilai dari bangunan tua ini pasti mencengangkan. Meski besar dan luas, rupanya Mbak Tutut enggan untuk mendiami rumah mewah tersebut. Ya, dan sang suami juga memiliki hunian pribadi di kawasan yang sama gak jauh dari kediaman sang orang tua. Itu pun kita belum ngomongin aset